semuanya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Vintia, NIM 064. Saya Rosalinda Berliana Permatasari, NIM 072. Oke, di sini kita berdua akan menjelaskan tentang pengertian advokasi kebijakan, unsur dan model advokasi kebijakan, serta bentuk advokasi kebijakan. Nah, tujuannya untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan yang diampu oleh dosen Edi Wahyudi, SHMSI. Oke, nggak usah panjang lebar, stay tune ya. Yuk simak sampai akhir. Dadah! Pengertian advokasi kebijakan. Jadi bayangkan saja nih, kebijakan publik sebagai sebuah aturan main yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Advokasi kebijakan adalah usaha untuk mempengaruhi aturan main tersebut agar menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Nah, bagaimana caranya? Pastinya komunikasi. Komunikasi menyampaikan informasi, data, argumen kepada pembuat kebijakan untuk meyakinkan mereka bahwa kebijakan yang ada perlu diperbaiki atau diubah. Yang kedua, negosiasi, melakukan perundingan dengan pembuat kebijakan untuk mencapai kesepakatan tentang apa? Tentang kebijakan yang diinginkan. Bagaimana tujuannya? Pastinya kebijakan yang adil, memastikan kebijakan bahwa kebijakan publik tidak merugikan atau mendiskriminasi kelompok tertentu dalam masyarakat. Yang kedua, kebijakan yang efektif. Yang ketiga, kebijakan partisipatif. Contohnya apa nih? Melakukan kampanye untuk mendorong pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan dan juga mengadvokasikan agar pemerintah memberikan bantuan sosial yang lebih merata kepada masyarakat miskin. Singkatnya nih, advokasi kebijakan adalah usaha untuk membuat suara rakyat didengar dan memperbaiki kebijakan publik menjadi lebih baik. Oke, yang selanjutnya adalah unsur komunikasi, akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada unsur komunikasi advokasi kebijakan. Di sini unsur ada 9, yaitu yang pertama komunikator. Komunikator yaitu pihak yang akan menyampaikan pesan. Nah, pihak ini bisa individu, organisasi, atau koalisi. Yang kedua ada decoding. Decoding yaitu penyusunan pesan agar mudah dipahami serta mudah diterima. Yang ketiga yaitu pesan. Setelah adanya penyusunan tadi, selanjutnya ada pesan, yang di sini pesan ini harus isinya bisa dipahami, jelas, dan persuasif. Yang keempat ada media. Media yaitu saluran untuk menyampaikan pesan. Nah, ini bisa melalui media sosial, media massa, atau pertemuan langsung. Yang kelima ada decoding. Decoding yaitu penerima menginterpretasikan pesan yang akan disampaikan oleh pengirim. Jadi di sini dapat membantu penerima untuk menafsirkan pesan tersebut dengan akurat. Nah, yang keenam ada receiver. Receiver yaitu pihak yang menjadi target pesan advokasi. Nah, targetnya bisa individu, organisasi, atau pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan. Yang ketujuh ada response. Response yaitu reaksi penerima terhadap pesan. Dalam hal ini, penerima harus memiliki pemahaman terkait kebijakannya. Yang kedelapan, feedback. Feedback yaitu umpan balik dari penerima kepada pengirim pesan. Dan yang terakhir ini ada noise. Noise ini gangguan atau hambatan dalam penyampaian pesan yang disebabkan oleh berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Oke, selanjutnya ada model-model advokasi kebijakan yang akan disampaikan oleh Aprilia. Yang ketiga, model komunikasi advokasi kebijakan. Yang pertama, model komunikasi interaktif, bagaikan jembatan yang menghubungkan berbagai pihak dalam proses kebijakan, membangun komunikasi yang lebih luas, efektif, dan bermanfaat bagi semua. Model komunikasi interaktif ini membuka ruang, contohnya seperti dialog, mendorong pertukaran informasi dan pendapat secara terbuka dan transparan. Yang kedua, model komunikasi linier. Berbeda dengan model linier yang kaku, model ini mengakui kompleksitas interaksi dalam proses komunikasi kebijakan. Contohnya apa nih? Model linier, pemberian instruksi. Contohnya, guru memberikan instruksi kepada muridnya. Jadi,
Model linear ini dapat berpotensi miskomunikasi. Pesan yang disampaikan tidak selalu diinterpretasikan dengan benar oleh penerima. Model komunikasi linear cocok digunakan dalam situasi yang sederhana dan langsung, di mana pesan yang ingin disampaikan jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, model komunikasi jaringan cocok digunakan dalam situasi yang kompleks dan membutuhkan partisipasi berbagai pihak. Model ini membantu mencapai pemahaman yang lebih mendalam, keputusan yang lebih baik, dan implementasi yang lebih mudah dalam proses kebijakan. Berbeda dengan model linear yang kaku dan model interaktif yang berfokus pada dialog dua arah, model ini menekankan kompleksitas interaksi dalam jaringan yang saling berhubungan. Cara kerjanya komunikasi jaringan. Satu, jaringan komunikasi berbagai organisasi, individu, dan kelompok terhubung dan berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, pertukaran informasi. Informasi mengalir bebas, dinamis seluruh jaringan. Yang ketiga, kolaborasi, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang keempat, model komunikasi terintegrasi, bagaimana orkestra berbagai saluran komunikasi verbal, nonverbal, media, dan lainnya dipadukan menjadi satu kesatuan yang indah dan efektif, memadukan bagaimana saluran menghubungkan berbagai saluran komunikasi seperti tatap muka, telepon, email, media sosial, dan website untuk mencapai tujuan yang sama. Pesan yang konsisten, menyampaikan pesan yang sama dan terarah melalui semua saluran komunikasi untuk menghindari kebingungan. Nah, apa sih contoh komunikasi terintegrasi? Jadi contohnya kampanye pemasaran yang menggunakan kombinasi iklan televisi, media sosial, dan email untuk menjangkau target audiens. Dan sedangkan yang terakhir, model basis bakti adalah fondasi yang kuat di mana komunikasi dibangun atas cara saling menghormati, empati, dan keinginan untuk membantu. Komunikasi basis bakti ini komunikasi yang saling menghormati, menghargai perbedaan pendapat dan sudut pandang orang lain. Contohnya seperti memahami dan merasakan emosi orang lain, keinginan untuk membantu orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Nah, kombinasi komunikasi terintegrasi dan komunikasi basis bakti, keduanya menghasilkan komunikasi yang lebih kuat, bermakna, dan dalam konteks pribadi maupun profesional. Sekian dari penjelasan saya. Dan yang terakhir, tentang bentuk komunikasi advokasi kebijakan akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, yang terakhir ada bentuk komunikasi advokasi kebijakan yang terdiri dari 6. Yang pertama ada retorika publik yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kebijakan untuk mendukung suatu kebijakan. Salah satu contohnya yaitu negosiasi yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Yang kedua ada agitasi politik yang bertujuan untuk mempengaruhi opini publik dan mendorong aksi terkait suatu kebijakan. Orang yang melakukan agitasi disebut agitator. Yang ketiga ada propaganda. Propaganda yaitu bentuk komunikasi untuk mempengaruhi opini dan perilaku publik terhadap suatu kebijakan. Yang keempat ada public relation politik, yang dimana hal ini membangun dan memelihara hubungan antara aktor politik. Yang kelima ada kampanye politik, yaitu serangkaian komunikasi yang terorganisir dan terencana. Yang keenam ada media massa. Media massa yaitu strategi untuk menyampaikan pesan, informasi, dan pengaruh kepada khalayak luas melalui berbagai platform. Nah, itu tadi penjelasan dari kita berdua. Gimana nih teman-teman? Udah pada paham belum? Semoga apa yang sudah kita jelaskan dapat mudah dipahami. Sekian penjelasan dari kita berdua, and goodbye!